umat dulu bersama-sama. Panganjali umat ngawit. Om Swastiastu. Om Awigenang Astu Namo Buddhaya. Ya, semuanya hadir? Hadir. Hadir. Yuk, sekarang sebelum mulai belajar, sudah pernah Bu Guru ajarkan tentang tepuk Pancasrada? Sudah? Sudah. Yuk kita tepuk Pancasrada sama-sama yang semangat ya. Tepuk Pancasrada. Sang Hyang Widi, Atma, Karmapala, Punarbawa, Moksa. Iya, tepuk tangan yang keras. Nah, itu tadi kita sudah tepuk Pancasrada. Nah, sebelum mulai tentang Pancasrada, Bu Guru mau kasih anak-anak dulu lihat gambar dulu sedikit ya. Ini gambar apa? Gambar orang-orang dari baru lahir sampai meninggal. Terus ini gambar apa? Gambar orang bersemedi. Ini gambar apa? Tangan orang diborgol. Tangan orang diborgol. Pinter. Terus ini gambar apa? Gambar Tuhan. Gambar Tuhan dalam wujudnya siapa tadi? Trimurti. Trimurti. Nah, dari semua gambar ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang Pancasrada. Apa? Pancasrada. Pancasrada berasal dari dua kata, yaitu panca dan srada. Panca artinya siapa yang tahu? Panca artinya? Oh, lupa. Panca artinya lima. Srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi Pancasrada artinya 5 macam keyakinan atau kepercayaan agama Hidup. Tadi namanya panca, namanya 5, berarti pembagiannya ada 5. Yang pertama Brahman. Apa? Brahman artinya percaya dan yakin kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Siapa ide Sang Hyang Widiwasa? Tuhan. Kenapa kita percaya sama ide Sang Hyang Widiwasa? Kenapa kita percaya sama Tuhan? Karena Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta. Iya, karena Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta termasuk manusia. Yang kedua ada namanya Atma. Atma itu apa? Jiwa atau roh. Kenapa kita orang Hindu percaya sama jiwa atau roh? Karena jiwa atau roh itu bersifat abadi. Kalau orang itu yang sudah meninggal, apakah masih ada jiwanya? Tidak, ya. Kalau orang meninggal badannya hancur, ya kan? Ya, kalau kita orang Bali biasanya kalau orang meninggal diapakan? Dibakar. Itu badannya hancur, tetapi jiwanya atau rohnya tidak akan hancur. Karena apa? Karena dia bersifat kekal, bersifat abadi. Tapi dia akan kemana? Dia akan kembali kepada ide Sang Hyang Widi. Kemudian yang ketiga ada Karmapala. Karmapala itu artinya hasil dari perbuatan. Setiap kita berbuat pasti akan ada karmanya, pasti akan ada hasilnya. Baik yang anak-anak lakukan, baik yang anak-anak dapat, kebahagiaan yang anak-anak dapat. Tetapi kalau anak-anak berbuat jahat, penderitaan yang akan anak-anak dapatkan. Mengerti sampai sana? Yang keempat ada namanya Punarbawa. Punarbawa itu sama dengan samsara. Itu artinya reinkarnasi. Apa reinkarnasi? Siapa tahu? Kelahiran kembali, kelahiran berulang-ulang kali. Kenapa kita orang Hindu percaya sama kelahiran berulang kali? Apabila manusia itu masih memiliki
bekas-bekas perbuatan, masih memiliki dosa-dosa, maka ia akan terus mengalami kelahiran kembali. Nah, tetapi apabila orang itu sudah tidak memiliki dosa, sudah tidak memiliki bekas-bekas perbuatan, maka dia tidak akan lahir lagi. Dia akan mencapai moksa. Itu pembagian yang kelima. Moksa itu adalah tujuan terakhir atau tujuan tertinggi agama Hindu, yaitu untuk mencapai keabadian. Apa? Keabadian. Iya, keabadian. Nah, di sini Bu Guru jelaskan ya sedikit satu persatu. Tadi kita percaya dengan Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta beserta isinya. Kemudian kita percaya juga sama roh, sama jiwa. Itu sifatnya abadi, sifatnya kekal. Kenapa disebut kekal? Kenapa disebut abadi? Roh itu tidak bisa dilukai oleh senjata. Roh itu tidak bisa dibakar oleh api. Roh itu tidak bisa dibasahkan oleh air. Ya, tidak bisa dikeringkan oleh angin. Roh itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Roh itu tidak bisa kita pikir kayak apa ya rupanya roh itu ya. Tidak bisa kita pikirkan. Itu disebut Sang Hyang Acintil. Ini Sang Hyang Acintil, wujud ide Sang Hyang Widiwasa itu. Sang Hyang Acintil itu tidak bisa kita pikirkan. Wujudnya ini namanya Sang Hyang Acintil. Ya, dia tidak laki, dia juga tidak perempuan. Tidak bisa kita pikirkan. Ya, tidak berwujud. Itu Atma. Kenapa kita percaya sama Atma? Ngerti anak-anak? Kemudian kita percaya sama adanya karma pala. Tadi karma pala itu hasil dari perbuatan. Kalau kita berbuat baik, baik yang kita dapatkan. Kalau kita berbuat jahat, jelek yang kita dapatkan. Nah, di situ ada 3. Ada yang namanya Sancita Karma Pala. Apa? Sancita Karma Pala. Apa? Sancita Karma Pala itu artinya perbuatan kita pada kehidupan yang dulu belum sempat kita terima hasilnya, dan kita terima hasilnya pada kehidupan yang sekarang. Pernah anaknya Bu Guru lihat ada orang di lampu merah atau di mana, pernah lihat ada yang buntung kakinya, nggak bisa jalan, pernah lihat? Pernah lihat orang yang bisu tidak bisa bicara? Pernah. Itu mungkin saja itu dia menerima karma, menerima hasil dari perbuatan pada kehidupan yang dulu. Mungkin kehidupan yang dulu dia selalu ngomong kotor, selalu memfitnah. Jadi pada saat dia lahir kembali dia bisu. Ya, ada orang yang buntung tangannya, pernah lihat? Mungkin pada kehidupan yang terdahulu dia suka menyiksa orang, menyiksa binatang. Akhirnya pada saat lahir kembali dia, Tuhan bilang kamu itu suka menyiksa, saya tak kasih kamu tangan. Marah Tuhan. Akhirnya dia lahir kembali tidak memiliki tangan, buntung tangannya. Ngerti Sancita Karma Pala? Ngerti. Kemudian yang kedua ada Prarabdha Karma Pala. Prarabdha Karma Pala itu sekarang berbuat, sekarang juga menerima hukumannya, menerima hasilnya. Ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Sekarang anak-anak berbuat, sekarang juga menerima hasilnya. Contohnya, ini contohnya. Ini gambar apa? Maling. Gambar maling. Maling itu perbuatan baik atau jelek? Jahat. Perbuatan jelek, perbuatan jahat. Kalau maling, terus akan bagaimana dia mendapatkan hukuman? Ayo, kalau maling nanti hukumannya bagaimana? Dia akan ditangkap oleh
akan ditangkap oleh polisi dan masuk penjara. Tangannya akan diborgol. Siapa yang mau masuk penjara? Yuk. Tidak ada. Semuanya anak-anak pasti ingin hidup bahagia. Kemudian setelah itu yang terakhir ada kriya mana karma pala. Kriya mana karma pala itu artinya perbuatan kita yang sekarang nih anak-anak berbuat. Nanti anak-anak terima pada kehidupan yang akan datang setelah anak-anak lahir kembali. Itu kriya mana ya. Jadi gampang. Sancita, terus apa? Prarabdha dan kriya mana. Dahulu, sekarang, akan datang. Sudah mengerti? Sekarang kita masuk pembagian yang keempat. Apa tadi pembagian yang keempat? Punarbawa. Punarbawa itu apa artinya tadi? Ayo, apa artinya tadi punarbawa? Kelahiran kembali, pinter. Kenapa sih orang itu dia lahir-lahir lagi? Ya, kenapa kita percaya orang itu lahir-lahir? Karena dia membayar karmanya, membayar hutangnya pada kehidupan terdahulu. Itu punarbawa. Kemudian yang terakhir ya, yang kelima ada moksa. Moksa itu adalah tujuan terakhir, tujuan tertinggi agama Hindu, ada disebut dengan moksa jagat hita yaca iti dharma. Itu artinya tujuan tertinggi agama Hindu adalah untuk mencapai moksa. Sudah mengerti? Ada yang bertanya? Iya, Danes. Apa contoh prarabdha karma pala? Contoh prarabdha karma pala. Nah, contohnya tadi sudah Bu Guru sebutkan. Nih, contoh prarabdha karma pala nih. Contohnya. Ini kan contohnya nih, ada maling. Kemudian dia ditangkap sama polisi, dia langsung mendapatkan hukumannya menjadi masuk penjara. Jadi sekarang dia berbuat, langsung pada kehidupan ini dia menerima hukumannya. Sudah ngerti, Danes? Sudah ngerti semua? Sudah. Sekarang giliran Bu Guru yang akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa angkat tangan? Nomor 1, seseorang yang akan terus mengalami kelahiran berulang-ulang selama dia masih terikat oleh bekas dari perbuatannya disebut dengan, siapa bisa? Ada? Karma wasana. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Eko Narayana Nadwityo Stikasjit. Siapa bisa? Ayo, siapa bisa jawab? Hanya ada satu Tuhan, tidak ada duanya. Pinter Vidya. Lanjut. Moksartam jagat hitayaca iti dharma. Artinya apa? Siapa yang bisa tadi? Tujuan tertinggi agama Hindu adalah untuk mencapai moksa. Lanjut. Sifat atma yang tidak terpikirkan apa? Disebut dengan acin. Iya, pinter. Nah, itu tadi anaknya Bu Guru sudah mempelajari tentang Pancasrada. Sekarang giliran Bu Guru yang akan memberikan tugas sama anak-anak ya. Tugasnya, coba anaknya Bu Guru berikan contoh bahwa kita percaya sama Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, coba bisa angkat tangan. Ya, Vidya. Menyayangi ciptaan Tuhan. Menyayangi ciptaan Tuhan. Iya, betul. Terus siapa lagi yang bisa? Danes? Bisa? Tidak bisa. Banyak contohnya yang lain. Apa contohnya yang lain? Rajin sembahyang. Iya, apa lagi?
menjaga kesucian tempat suci. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Iya, jadi sekali lagi Bu Guru, sekali lagi kita simpulkan. Pancesrada berasal dari dua kata, pance dan srada. Panca artinya 5, srada artinya keyakinan. Jadi pancesrada artinya keyakinan agama Hindu. Yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga karma pala, keempat Punarbawa, kelima pinter. Tepuk tangan dulu orangnya murid. Iya, nah sekarang cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lagi tentang Atman, ya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih. Sudah.